Inilah channel Uco Stiker Wawancara. Hai sahabat-sahabat di mana saja berada. Hari ini kita bertemu dengan Bapak Rahman, pemuda Kota Tanjung Balai, tokoh yang religi. Sahabat-sahabat, mari kita bincang-bincang seputar isu-isu di daerah Kota Tanjung Balai. Selamat sore Pak Rahmat. Sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Cok. Ini kan kita dengar berapa kali pertemuan. Dia mengatakan akan mensukseskan program dalam perusahaan air minum daerah Kota Tanjung Balai dengan rumah sakit umum daerah Kota Tanjung Balai. Ini seorang PLT Wali Kota mampu nanti merealisasikan apa yang diucapkannya di 3 tahun ke depan. Nah, kalau pertanyaannya tentang perusahaan daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, karena Bang Ucoknya tanya ke sana, kita buka saja nih Bang Ucok. Kita belum pernah buka, ya kita sampaikan saja. Kalau semangat dan niat baiknya sudah ada ke sana. Kita sudah pernah ngobrol, bahkan bisa kita katakan seolah-olah percakapan itu antara kita sama kita saja gitu. Belum begitu luas didengar oleh masyarakat banyak, karena kita situasinya memang juga kemarin itu lagi santai-santai. Beliau sudah punya niat ingin memperoleh ke BUMD itu yang namanya Tirta Kualo, terutama menangani masalah air bersih. Karena persoalan hidup masyarakat hari ini ya salah satunya adalah ketersediaan air bersih. Nah, kita tahu, sama-sama tahu ya, kita masyarakat sudah merasakan bagaimana kualitas, kemudian bagaimana kondisi perusahaan BUMD Tirta Kualo tersebut. Beliau mengatakan beliau juga sudah sebenarnya menyampaikan apa yang menjadi gagasannya, apa kira-kira yang perlu diperbaiki, kemudian sistemnya bagaimana harus diterapkan. Karena kalau tidak dituangkan atau tidak disampaikan atau tidak pernah dipikirkan formulasinya, saya pikir bukan hanya saya yang berpikir seperti itu. Masyarakat banyak dan terutama Bapak PLT kita ini pasti berpikirnya perusahaan ini akan kolab. Tak akan mungkin perusahaan ini terus ditalangi oleh pemerintah daerah, yang mana BUMD ini diharapkan menghasilkan yang bisa menambah PAD Kota Tanjung Balai. Nah, bahkan saya pernah menyampaikan, atau Bapak PLT juga mungkin hampir ke sana berpikir bahwasanya dia selalu mengatakan membuka selebar-lebarnya pintu Kota Tanjung Balai bagi investor. Nah, saya berpikirnya seperti ini. Kenapa enggak, kalau memang ada yang mau menginvestasikan atau mau berinvestasi di Kota Tanjung Balai ini, kita tawarkan membuka perusahaan air minum atau membuka perusahaan air bersih, ketersediaan air bersih untuk Kota Tanjung Balai. Nah, ketika ada persaingan seperti itu, ada yang mau berinvestasi di bidang air bersih di Kota Tanjung Balai, saya pikir semuanya akan berbenah. PDAM Tirta Kualo akan berbenah, perusahaan yang diinvestasikan oleh orang luar akan berbenah, sehingga ada terjadi persaingan di sana. Sehingga mereka akan mengutamakan kualitas yang bisa memenuhi semua keinginan masyarakat. Kita pun sebagai masyarakat senang. Siapapun yang melakukan itu, dari pihak manapun melakukan itu, ketika kita merasakan puas, kita juga akan, saya pikir masyarakat Tanjung Balai juga akan bayar sesuai dengan jumlah pemakaian. Saya pikir itu solusi yang mungkin bisa kita berikan. Nah, kita sampaikan juga bahwasanya kalau memang memungkinkan, tidak bisa lagi kira-kira ada jalan keluar yang bisa kita berikan kepada PDAM ini, buka investor seluas-luasnya. Adakah yang mau menginvestasikan ke Tanjung Balai ini? Coba tawarkan dulu opsi untuk penanganan air bersih dan ketersediaan air minum pada masyarakat. Saya pikir semuanya akan berbenah. Selanjutnya Pak Rahman, PLT Wali Kota Bapak Haji Waris Tolik Sake mengatakan dia akan berkantor minimal 1 kali 1 minggu di rumah sakit umum. Katanya masuk ke rumah sakit umum daerah Kota Tanjung Balai, yang sehat bisa sakit, apalagi sakit jauh mana kan buruknya rumah sakit umum kita ini. Nah, kalau yang disampaikan itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi sebagai guyonan. Karena sebagai seorang warga Nahdien, ayahanda kita itu PLT Wali Kota Kota Tanjung Balai Haji Waris Tolik Sake itu suka bergurau. Nah, di samping sepanjang pengetahuan yang kita lihat, sepanjang pengetahuan yang kita sering bergaul sama beliau, di samping gurauan yang dilontarkan itu sebenarnya bersayap. Nah, kita harus paham sebagai kalau kita seandainya yang saat ini
punya tupoksi untuk menjalankan rumah sakit umum daerah Tengku Mansur itu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan beliau dan harus sebenarnya mengeksekusi bagaimana sih sebenarnya keinginan seorang PLT Wali Kota Tanjung Balai itu terhadap pelayanan di rumah sakit umum daerah Kota Tanjung Balai, rumah sakit Tengku Mansur tersebut. Nah, kalau katanya berkantor itu lebih baik. Berkantor seminggu sekali itu lebih efektif saya pikir, dengan mengetahui pola dan kemudian strategi yang akan dilakukan. Kalau misalkan kita mengatakan tidak mudah, ya memang bukan mudah. Apalagi beliau mungkin bukan di bidang kesehatan. Namun beliau harus siapkan perangkat, terutama kepala dinasnya, kemudian di bawahnya ada direktur. Nah, ini harus orang-orang yang benar-benar siap. Kalau bisa, bukan hanya memanfaatkan anggaran yang tersedia hari ini di Kota Tanjung Balai. Bagaimana orang-orang yang ditempatkan di posisi yang strategis, yang sangat dibutuhkan masyarakat ini mampu mendatangkan, mampu bisa menarik dana dari Kementerian Kesehatan misalnya, atau dari manapun, supaya untuk menjaga keberlangsungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjung Balai, Rumah Sakit Umum Tengku Mansur tersebut. Nah, kalau kita katakan tidak bisa, kenapa daerah lain bisa? Kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh. Rumah Sakit Umum Kabupaten Asahan itu yang berada di kisaran, kenapa bisa? Nah, kalau kita merujuk kepada Medan, Rumah Sakit Umum Adam Malik itu kenapa bisa? Dengan pembiayaan yang jauh lebih besar saya pikir. Jumlah penanganan pelayanan itu jauh lebih kompleks. Nah, saya pikir itu bisa kita jadikan acuan apa yang dilakukan, kemudian bagaimana strateginya, perangkatnya siap atau tidak. Kita mampu tidak menghadirkan pendanaan ke Tanjung Balai ini. Kalau kita hanya mengharapkan APBD ini, usahakan rumah sakit Pak Ucok, puskesmasnya nggak mampu kita jalankan ini. Kalau penilaian saya selaku pemuda ya, yang punya optimisme tinggi terhadap Kota Tanjung Balai tersebut. Terima kasih Pak Rahman atas pembicaraannya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang disampaikan Pak Rahman menjadi inovasi dan motivasi buat masyarakat dan khususnya buat pemerintahan. Oke, sahabat-sahabat di mana saja berada, kita telah berbincang-bincang, memberikan solusi dari dilema-dilema yang saat ini, isu-isu terkini yang kita hadapi. Oke, sahabat-sahabat, jangan lupa channel kami, subscribe, like, komen, dan share. Ingat, selanjutnya bersama Pak Rahman di isu yang lainnya. Dah. Assalamualaikum. Inilah channel Ucok Sitiker Wawancara.